Oke, kita mulai ya. Sebenarnya tadi udah kita mulai absen ya. Oke, tenang dulu. Ini suara saya di pojok ya, jadi saya nggak akan teriak-teriak. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Saya ini pertama mau bilang ini ya, apresiasi kalian sore-sore gini mau datang ke perwalian hari ini gitu ya. Ya entah apapun kondisinya gitu ya. Apa memang karena di Lampung atau yang lain-lain gitu. Cuman kalau yang saya dengar yang perwalian tadi pagi itu yang datang kurang dari 10 orang. Makanya saya nggak expect ini tadi yang datang tuh banyak gitu ya. Cuman ya apa namanya, saya senang kayak gini perwalian apa namanya hadir seperti ini. Karena kita tuh udah banyak online. Jadi pertemuan kayak gini tuh apa ya, lebih berasa sih kalau ini nih kuliah gitu loh. Ya kalian bayangin aja kalau kita tuh online semua gitu. Kayak ini apa ya? Ya kurang kurang kerasa aja gitu ya. Jadi perwalian ini salah satu apa ya, momen kita bisa ketemu gitu loh. Saya bisa tahu muka-mukanya, apalagi kalau ada yang bermasalah kayak gini gitu kan. Kalau misalnya online terus bermasalah terus ya ya udah tanpa pemantauan gitu kan. Nah ini jadi saya terima kasih sekali kalian mau datang apa namanya di perwalian hari ini gitu ya. Nah di sini sebenarnya informasinya kurang lebih sama gitu ya dengan perwalian yang sudah apa namanya pernah kita lakukan gitu ya. Ada informasinya ya, ada beberapa yang sudah, cuman mungkin nanti di sini yang akan saya tekankan itu yang apa namanya mengenai perkuliahan semester genap ya, kan kita mau ke semester genap ya. Ya anak yang kayak gini-gini nggak usah lah ya, ini udah sama gitu ya dengan peraturan yang ada, dengan informasi yang udah ada di perwalian sebelumnya. Nah ini kalau ini ada evaluasi perkuliahan ya semester genap di tahun ajaran 2020-2021. Nah yang kemarin ini belum diolah kayaknya datanya. Nah ini kan jadi evaluasi ini artinya yang sudah lalu kan ya. Nah jadi yang dari yang sudah dilalui ini ya, beberapa mata kuliah yang lulusnya susah nih, langsung aja. Yang lulusnya susah nanti di semester genap itu Medan ya. Medan ini kalau di TA 2020-2021 itu 65% yang nggak lulus ya. Jadi lebih dari separuh itu nggak lulus. 64,98% dari 141 mahasiswa. Nah, kenapa 141 mahasiswa? Kenapa banyak banget ya? Ini karena udah yang ngulang sebelumnya. Ya, udah ngulang sebelumnya, terus ya udah separuh lebih itu nggak lulus ya. RE2 30%-an nggak lulus. Propstat 16%, sama PSD ini 28, sekian persen. Nah, jadi artinya kalian apa namanya, bukan maksudnya supaya kalian itu ini ya pilih kasih nanti gitu belajarnya, nggak kayak gitu. Cuman maksudnya kalian harus lebih apa namanya, lebih hati-hati lah gitu ya. Jadi bukan gimana ya, kalau perhatian semuanya taruh standar gitu ya, sama sama perhatiannya sama semua mata kuliah. Nah tapi ditambah lagi sama mata kuliah yang ini nih, yang disebutkan ini, yang lulusnya susah ini gitu. Jadi bukan misal mata kuliah apa ya semester genap tuh yang lain ya, misalnya nanti di sini ada nih semester genap sinyal sistem misalnya. Ini ada sinyal sistem ya, sinyal sistem tadi nggak masuk. Kalau di TA 2020-2021 dia bukan mata kuliah bottleneck, artinya ke apa, ketidaklulusannya rendah gitu ya. Tetapi artinya bukan kalian jadi mengesampingkan gitu loh, maksud saya. Ya, bukan mengesampingkan. Tetap perhatiannya itu sama gitu ya dengan yang lain-lain.
cuman kasih perhatian lebih untuk mata kuliah yang ini tadi, gitu ya. Nah ini masih ada yang ulang Medan. Medan siapa yang belum lulus? Nggak apa-apa. Kita sama-sama tahu bahwa Medan itu susah. Ya, fisika, matematika, kalkulus jadi satu di situ. Nah, di sini ya. Selanjutnya ini prestasi ya. Ini ya alhamdulillah prestasi non akademiknya banyak ya, ada lah gitu ya, tapi prestasi akademiknya yang masih kurang jauh ya, masih kurang banget dari kalian. Nah ini nanti tuh banyak ya, ada lomba karya ilmiah, ada timnas yang gemastik, itu coba diikuti itu ya. Gemastik tuh ya sekitar pertengahan tahun lah, pertengahan tahun. Ya ini perwalian, ini nggak usah saya sebutkan lagi, nggak usah saya jelaskan ya untuk apa. Nah terus ini kalender akademik. Nah kalender akademik kita mulai kuliah 30 Januari. Sekarang tanggal 17. Jadi kurang dari 2 minggu lagi kita kuliah. Kalau nggak salah sekarang udah mulai bisa isi KRS ya. Sampai tanggal 24. Ya sampai tanggal 24 udah bisa isi KRS. Kalian udah dapat jadwal kuliah? Belum. Karena sebenarnya rancangannya udah ada, tapi ya seperti yang sudah terjadi, MKU-nya sering pindah jadwal. Jadi nanti ngerubah jadwal yang lain. Jadi ya nanti kalian siap-siap aja lah itu apa namanya jadwalnya banyak pengumuman, paling nanti ada perubahan-perubahan ya. Terus PRS-nya 11 sampai 15 Februari. Wisudanya tanggal 18 Maret. Nah ini mungkin untuk yang TA-TA yang untuk memperhitungkan waktu yudisium, saya juga nggak tahu itu aturan tanggal yudisium itu gimana gitu ya. Tapi kadang kayak untuk wisuda Maret ini yudisiumnya nanti sampai kapan? Besok ya, tanggal 18 berkasnya terakhir. Jadi artinya kita nggak bisa fleksibel mau wisuda Maret, nanti saya sidangnya Februari aja. Nggak bisa kayak gitu, karena ada batas waktu yudisiumnya. Ya. Nah, jadi ini yudisiumnya besok sampai besok, berkasnya ya sampai besok untuk wisuda Maret. Jadi walaupun sidang TA2-nya Februari, ya nanti berarti wisudanya Juli, ya 15 Juli wisudanya ke 14. UTS 20-24 Maret, terus perkiraan ini libur Idul Fitri ya, hari raya 1925. Jadi ini nanti makanya bergeser waktu kuliahnya mundur. UASnya 15 sampai 26 Mei. Terus KKN-nya tanggal 5 sampai 9 Juli. Nah, berarti kalau yang mau KKN tanggal ini berarti ngambil KRS-nya ya sekarang. Mata kuliah KKN-nya diambil di KRS ini. Terus ini kalau 9 Juni ya ini deadline buat saya ya. Hari terakhir input nilai. Itu kemudian ini syarat-syarat nggak usah saya jelaskan lagi ya. Yang TPB sudah paham ya. Ini nggak usah. Nah ini mata kuliah kalau TPB ini apa namanya? Udah langsung ya, udah paket. Kalau yang semester 4 ini ada RE2 praktikum RE Medan, sinyal sistem PropStat, kemudian mikroprosesor dan ada matematika teknik 2. Yang semester 6, nah ini udah mulai bisa MBKM. Ya, jadi kalau di sini ada garis miring kayak itu ya. Pengolahan sinyal digital dan praktikum garis miring ekivalen. Artinya dia bisa digantikan dengan kegiatan MBKM. Nah, kayak sistem instrumentasi juga, MTE material juga, KP ini nggak bisa. Terus ini yang Pancasila sama kewarganegaraan sekarang dipisah ya. Mata kuliahnya ini harusnya ini dipisah ini. Ya. Kemudian etika profesi ini ada bisa di apa?
gantikan dengan kegiatan MBKM, sama nanti kuliah lingkungan sama manajemen ini juga bisa. Tapi nah jadi yang hijau itu keterangannya bisa dipindah ke semester lain. Jadi ngambilnya itu nggak harus semester 6 ya. Kayak Pancasila, KWN sama kuliah lingkungan dan manajemen. Nah, yang MBKM ini kalau kalian minat MBKM itu kalian harus sering buka websitenya ini ya. MBKM Kampus Merdeka Belajar itu. Nah, di situ nanti kalian daftar. Jadi daftar dulu ke institusinya, perusahaannya. Kan di situ nanti ada list-list gitu ya. Nanti kalian daftar di sana, nanti ada seleksinya juga. Nah, nanti ada seleksinya, nanti kalau misalnya lolos gitu ya. Nah, itu nanti baru nanti urusannya ke kampus gitu. Nah, jadi kalau apa namanya kuliah MBKM ini harus di apa konversinya itu harus 20 SKS ya. Jadi menggantikan 20 SKS yang ini. Jadi kalian tuh buka kuliahnya bukan di sini, bukan di sini. Jadi kalian melakukan kegiatan di perusahaan itu gitu ya. Nah, di mana kegiatannya itu pasti nanti ada outputnya atau luarannya itu yang sama dengan kayak kuliah kita. Misalnya nih PSD ya. Misalnya contohnya capaian pembelajarannya itu bisa menghitung dengan transformasi Fourier misalnya. Nah, nanti di perusahaan itu kalian melakukan kegiatan yang dimana yaitu kayak prakteknya gitu, misalnya penerapan dari transformasi Fourier misalnya. Nah, jadi artinya kampus MBKM, kegiatan MBKM itu seperti itu gitu ya. Kalian kuliah tidak harus di sini. Ini semester 8-nya TA1, TA2 artinya bisa bareng ya. Yang bareng ini kalau yang udah ngambil TA1 sebelumnya tapi belum sidang ya. Belum sidang jadi dia ngambil TA1 lagi sekaligus dengan TA2-nya. Nah, terus nanti nih mata kuliah pilihan prodi ini ada 6 SKS. Nah, mata kuliah pilihannya ini bisa dilihat di sini ya. Ilmuannya sama yang di sini. Ini mata kuliah pilihannya bisa diambil di sini. Nah, nanti ini kalian bisa lihat ya, apa namanya, apa aja mata kuliah yang diambil. Kalau yang dari ini ya, ilmuwan elektronika dan telekomunikasi, itu yang dibuka itu antena dan propagasi, geolokasi nirkabel, komunikasi seluler nirkabel, ini ya. Ini yang semester ini dibuka. Etika. Nah, etika saya nggak bacain satu-satu, tapi saya mau garis bawahi aja lah gitu ya. Kayaknya seharusnya sih nggak perlu dibilangin ya. Cuman karena masih aja terjadi ya saya jadinya mesti ngebilangin gitu. Ya kayak kemarin tuh yang saya sebutkan di grup itu ya. Kalau ngehubungin dosen kecuali urgent banget gitu ya. Yaitu jangan di luar jam kantor gitu ya. Jangan di luar, apalagi itu hal nggak penting. Ya saya bilang hal nggak penting lah gitu. Nanya perwaliannya bisa izin atau enggak di hari apa itu waktu itu kan. Yaitu apa namanya, jangan kayak gitu ya. Yang urgent tuh seperti apa? Misalnya kecelakaan, ya jauh-jauh lah ya, jangan sampai ya hal kayak gitulah yang yaitu memang mau tengah malam juga dosen harus dihubungin gitu ya, kayak gitu. Jadi harus bisa milah ya, mana yang penting mana yang nggak penting gitu. Terus kalau mau minta tanda tangan masih ada yang nanya ruang ketemunya di mana, ruang prodi, ruang prodinya masih nanya lagi di mana lagi gitu. Di mana ruang prodinya? Ruang prodi mana? C108 apa 9? Ya, pokoknya kalau dari embung sana itu yang apa? Embung C ya. Pintu yang dari gedung A itu masuk langsung yang bagian sebelah kiri. Di situ.
Terus apalagi ya yang hal-hal perintilan sih, cuman apa ya, yang masuk WA ini kan ada yang mau bimbingan, ada yang mau apa, konsul hal kritis misalnya yang bermasalah ini tadi. Tapi ada juga hal-hal yang nanya hal receh lah, saya bilang kayak gitu. Nah itu jadinya ya udah gede kan, udah bisa baca, ya itu harusnya bisa cari tahu sendiri dulu, atau minimal kalau nggak ketemu tuh nanya temen. Nanti kalau udah mentok nanya temen nggak tahu, baru ke dosen gitu ya. Itu terus di ruangan tuh juga udah bisa ngeprint sekarang. Kalau udah ada yang main ke ruangan prodi, ngeprintnya tapi bukan ngeprint skripsi ya, ngeprintnya ngeprint apa misalnya tuh form cicilan UKT kemarin kayak gitu ya, pokoknya yang selembar 2 lembar lah gitu. Jadi bisa print di ruang prodi gitu, jadi nggak perlu keluar kampus dulu. Terus ini peninjauan nilai ini ya. Uh, apa ya, kalian kalau berusaha pas lagi kuliahnya ya, jangan berusaha maksimal pas nilai mau dikeluarin, minta tugas tambahan, minta ini itu gitu ya. Ya kalau mau berusaha maksimal itu ketika kuliah, tugasnya dikerjain, kuisnya dikerjakan dengan benar, jadi bukan dikerjakan aja gitu ya. Kadang sering, Bu saya kayaknya kuis datang, kok saya dapat nilai segini, ya datang tapi nilainya berapa kuisnya kan, masa datang aja dapat 100 kan belum tentu gitu ya. Tuh. Ini syarat-syarat KKN, bisa dilihat di sini nih. Kalau KKN saya ingatkan lagi, kalau yang mau KKN Juni Juli berarti mata kuliahnya diambil sekarang. Nah, jadi kalau KKN itu kita ngambil mata kuliahnya dulu, baru apa namanya, eksekusinya, baru melaksanakan kegiatannya. Tapi kalau KP, kalian melaksanakan KP-nya dulu, baru ambil mata kuliahnya. Itu kebalikan ya, KKN dan KP. Nah, tapi KKN ini kalau misalnya kalian udah ngambil mata kuliahnya disiakat nih ya, itu kalian harus daftar juga ke unitnya ya. Kan di sana itu ada seleksinya, bukan seleksi sih. Lebih ngeliat nanti takutnya kalau kalian nggak daftar, udah daya tampungnya udah nggak cukup ya, nggak bisa ikut KKN gitu. KKN-nya kan ini kita banyak ya. Kemarin aja itu 3.000 ya, 3.000 mahasiswa yang KKN. Nah, jadi kalian harus cepat-cepat daftar juga ke lembaga KKN-nya. Saya nggak tahu tuh websitenya apa. Coba tanya kakak tingkatnya. Kakak, mana yang udah KKN mana? Daftarnya di mana? KKN. Di websitenya apa pakai berkas? Disiakat bisa ya? Disiakat ya. Jadi jangan selain ambil mata kuliahnya, tapi selain itu juga daftar KKN-nya ke lembaganya ya, ke unitnya. Itu ini 2003 ini harusnya ya. Terus ketika ambil KRS itu dilihat kode mata kuliahnya. Jangan salah, karena fungsinya ngisi KRS itu apa? Buat kita dosen bisa ngisi nilai di akhir ya. Nah, kemarin ada kejadian, dia melaksanakan TA, tapi mata kuliahnya nggak diambil. Dan ya kami nggak bisa juga kan satu-satu mastiin, oh ini udah ngambil mata kuliah gitu. Pas mau diisi nilainya nggak bisa, karena dia nggak ngambil mata kuliahnya. Nah, itu masih problem, belum sampai sekarang belum selesai itu gimana. Nah, jadi diperhatikan gitu ya, pentingnya kalian ngisi KRS itu ngambil mata kuliah ya supaya bisa diisi nilainya gitu ya. Jadi jangan ya apa sih namanya, selonong aja gitu kuliah gitu. Tapi nanti nilainya nggak bisa diinput tuh gimana gitu ya. Oke, ini KP udah.
tugas akhir ini nih, syarat-syarat tugas akhir nanti silakan dibaca ini ya. Untuk yang ya ada ini TA1 semester genap ada walaupun nggak banyak ya. Mungkin yang kemarin belum ngambil TA1 bisa ngambil sekarang. Angkatan 2019 ya, 2019. Ya mungkin itu aja ya. Ini apa namanya, peraturan-peraturan. Terus sama beberapa hal ya yang mau saya ingatkan. Sebenarnya tadi udah ya, kayak KRS itu tadi poinnya udah saya sampaikan. Cuman saya tuh juga dengar apa ya, berita-berita yang nggak mengenakan lah dari mahasiswa gitu ya, terkait tindak asusila. Dengar nggak? Dengar kejadian-kejadiannya. Nah itu saya minta banget gitu ya, kalian jauh-jauh lah ya dari itu gitu. Kalian tuh datang ke sini apa, bawa harapan orang tua pastinya gitu ya, bawa harapan orang tua. Entah asusila itu ada akibat fisiknya atau enggak lah ya. Ya saya omongin aja lah, jadi hamil atau enggak gitu. Tapi walaupun enggak itu apa, tega kalian maksudnya ngasih kayak gitu ke orang tua gitu ya, udah jauh-jauh ke sini gitu ya. Jadi apa namanya, ya saya minta tolong banget lah mahasiswa wali saya jangan sampai ada yang kayak gitu gitu ya. Ya namanya anak muda pasti apa namanya, apa ya, kadang mikir ya ini saatnya seneng-seneng gitulah ya, tapi harus lihat kondisi juga, lihat situasi. Saya dengar ya, saya nggak tinggal di daerah sini ya, cuman saya dengar kabarnya itu daerah sini kosannya ya udah nggak apa ya, tidak dengan apa, tidak terkontrol dengan baik gitu. Betul gitu ya, perempuan laki kadang main ya udah aja gitu, kadang yang jaga kos juga nggak apa, perhatian. Saya dapat kabarnya gitu. Nah jadi ya kalau saya bandingin dengan saya dulu masa kuliah ya, apa namanya, hal-hal yang kayak gitu tuh cuman satu dua, dan itu pun udah jadi omongan semua orang lah gitu. Misalnya ya kalau misalnya sampai main sampai malam gitu ya, perempuan laki kayak gitu tuh udah jadi omongan lah gitu. Nah ya kadang dulu aja saudara, misal kalau bapak datang masih bisa lah masuk kosan, tapi kayak om gitu-gitu tuh disuruh nunggu di luar. Kalau zaman saya dulu ya kuliah tuh kayak om paman gitu tuh nunggunya di luar gitu, nggak boleh masuk kosan kayak gitu ya. Sekarang mungkin kondisinya berubah, situasinya berubah, tapi yang bisa jadi pagar tuh diri kalian sendiri gitu ya, yang bisa jadi yang bisa jadi pagar tuh diri kalian sendiri gitu loh, kalau misalnya memang kondisi di luarnya kayak gitu. Jadi saya minta itu ya, jaga nama baik orang tua, nama baik diri kalian juga, sama nama baik prodi gitu ya. Tuh. Jangan sampai kejadian di kita. Nah ini sebenarnya salah satu saya minta offline, saya mau menyampaikan ini dengan khusus gitu loh. Ya karena ya itulah, kalau cuman online nanti saya ngomong kayak gini dianggap lalu aja gitu. Nah saya minta banget gitu ya, kalian bisa jaga diri gitu ya, jaga diri. Oke mungkin itu aja sih ya, kita nggak lama-lama udah sore. Poin-poinnya nah ini nanti PPT-nya akan saya share, tapi setelah yang nggak hadir itu ngumpulin resumenya ya. Jadi resumenya harus mereka muter record ini ya. Ini saya hide dulu ini nanti yang mau nonton recordnya. Jadi kalau saya kasih PPT-nya nanti mereka langsung ini aja, kopas saja. Jadi nanti akan saya share setelah yang nggak hadir itu mengumpulkan resume dari perwalian hari ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mau pertanyaan setelah di sini maupun nanti setelah saya tutup nggak apa-apa. Mungkin ada hal personal yang mau disampaikan. Sama ini ya,
mungkin pengalaman membimbing TA bagi yang TA ini apa namanya ya, karena saya juga ngalamin gitu ya, ada tim TA yang ada apa namanya, ada konflik lah misalnya gitu ya, ada konflik, ada dramanya. Nah kalau saya perhatikan dramanya itu apa namanya, memang sumbernya itu bisa macam-macam ya, ada masalah keluarga, ada masalah ini, ada masalah itu gitu. Cuman itu kalau saya lihat polanya sama, ada masalah tapi nggak ngabarin temennya, apapun masalahnya itu dia kalau nggak ngabarin temennya susah gitu ya. Jadi mendingan bad news daripada no news gitu ya, mendingan ada kabar tapi jelek gitu ya, daripada nggak ada kabar sama sekali, hilang bener-bener ya, di telepon nggak ada, disamperin nggak ada, ini tuh nggak ada, tuh gimana gitu ya. Jadi bagi yang TA itu saya ingatkan gitu ya, kalaupun ada masalah, baik ada masalah keluarga atau apa, itu kasih tahu temennya. Paling nggak tuh temennya tahu gitu, apa namanya, ada apa gitu ya. Jadi jangan menghilang gitu aja gitu ya. Nggak bisa dihubungin, nggak bisa ini tuh. Terus temennya bingung mesti gimana gitu kan ya. Nah itu yang apa namanya, tolong dihindari kayak gitu ya. Jadi mendingan ada kabar walaupun jelek gitu ya, tanda kutipnya, daripada nggak ada kabar sama sekali ya. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau ditanya nggak? Cukup. Cukup Bu, udah sore Bu, iya 4:30 ya. Oke, baik. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah hadir di perwalian hari ini. Selamat menempuh apa semester genap ya. Semoga hasilnya baik. Yang TA, KKN, KP juga berjalan dengan lancar. Ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, silakan. Udah di absen, silakan kalau mau meninggalkan ruangan, silakan. Ya. Ya. Husen nanti ya. Kamu jadi daftar ISMA nggak? Kamu jadi daftar ISMA nggak? Oh iya, persiapannya. Insya Allah sekarang mengambil les ini, les. Terus kata ayah, saya nilai tidak banyak belum untuk semester itu saya Iya. Ya saya belum bisa megang sih yang grup itu ya. Cuman paling ya nanti intensif aja. satu lagi Bu, saya kemarin kan mau ikut studi general, saya kira itu kemarin itu online yang ada di Glasgow. Glasgow. Ya kalau itu sih masih saya datang, informasinya sih masih umum sih. Sebenarnya kamu kalau cari di internet juga ada. Udah sih. Kalau untuk kan ini tadi ada MBKM ya. Itu tuh satu sama-sama kampus Merdeka dengan ISMA kan? Jadi kalau saya memilih ISMA bisa menggantikan yang lebih enggak? Kampus Merdeka itu programnya banyak. Iya, ada MBKM itu yang bisa menggantikan kuliah. Kalau ISMA nggak bisa ya? ISMA nggak bisa. ISMA tuh kayak student change aja, kayak student exchange lah, tapi nggak ada pertukarannya, itu nggak ada. Jadi artinya nambah studi. Gitu. Ya, ya. Gimana? Kemarin kan itu apa namanya, saya sesama itu juga pengen daftar